Guys, mantap banget. Upgrade yang ada di Vimi Mini 3 sekarang udah bisa rekam video 4K 60 fps, bisa ambil foto 48 megapiksel dengan sensor yang lebih besar agar hasil video low light bisa lebih maksimal. Ini bukan video review guys, tapi unboxing dan maiden fly biar teman-teman tahu dulu kesan pertama ketika baru beli drone ini dan isinya apa aja sih. Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga Vimi Mini 3 varian combo 2 baterai standar ini sekitar Rp6.350.000. Link pembelian bergaransi resmi Indonesia alias dari Hugo Store ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Di paket yang datang saya dapat bonus satu topi nih guys, lumayan dong. Dan di dalam boxnya sendiri kita langsung dapat tas dengan ukuran yang sedang, yang materialnya bagus nih guys. Mantap, biar lebih aman buat dibawa kemana-mana. Dan ini dia unit drone Mini 3 yang kesan pertamanya, wow, ringan banget nih guys. Desainnya masih identik dengan Vimi Mini X8 Mini versi 2. Next, dapat satu remote control, kemudian dapat dua baterai standar masing-masing berkapasitas 2200 mAh. Selanjutnya dapat dua kabel konektor, yang pertama buat HP dengan port Type-C dan kedua buat HP iPhone atau port Lighting, serta ada satu kabel charger. Selanjutnya dapat dua pasang baling cadangan dan satu obeng kecil. Dan terakhir ada beberapa manual book. Oke banget, udah lengkap nih guys. So guys, jadi ini dia Vimi Mini 3 yang pada dasarnya merupakan drone mini lipat dengan ukuran yang cuma selebar telapak tangan, kecil banget. Yang kalau di Amerika sana udah nggak perlu daftar ke FAA karena bobotnya cuma 245 gram aja. Tapi sebelum kita maiden flight, saya mau jelasin dulu upgrade-nya apa aja sih dari Mini 3 dibanding pendahulunya yaitu X8 Mini versi 2 yang dulu juga pernah saya review. Nah, yang pertama dari nama, kalau kita perhatikan sekarang namanya ini adalah Mini 3. Sudah tidak pakai X8 Mini lagi. Termasuk di box depan namanya pun sekarang menjadi Vimi Mini 3. Nah, untuk bentuknya sendiri, ini masih terlihat identik dengan X8 Mini versi 2 atau dengan versi sebelumnya. Dan untuk warnanya, kalau nggak salah ini hanya ada varian warna orange aja. Tapi serius, ini bagus banget, terlihat mulus ya. Nah, untuk upgrade spek sendiri, kalau kita bandingin antara Mini versi 3 dengan X8 Mini versi 2, yang pertama tentu aja dari upgrade kamera. Dimana untuk di Mini 3 ini kameranya udah pakai sensor CMOS 1/2 inch dibanding X8 Mini versi 2 yaitu 1/2.5 inch. Kemudian aperture pun sekarang udah f1.6 dibanding X8 Mini versi 2 yaitu f2.2. Artinya hasil foto dan video bakal lebih terang, lebih maksimal bahkan saat digunakan di malam hari atau kondisi low light nih guys, karena lebih banyak cahaya yang masuk ke sensor gitu ya. Termasuk sudah ada fitur AI Super Night Mode atau AI Super Night Video Mode yang bakal saya bahas atau review nanti. Sementara untuk resolusi kamera sekarang jadi 48 megapiksel dibanding X8 Mini versi 2 yang masih 12 megapiksel. Sementara untuk video sekarang udah bisa rekam sampai video 4K 60 fps dibanding sebelumnya yang masih 4K 30 fps. Termasuk sudah bisa rekam video timelapse 8K yang juga bikin saya penasaran gitu ya. Dan yang kedua untuk upgrade-nya sendiri ada upgrade dari parameter transmisi, di mana untuk Mini 3 ini sistem transmisinya udah pakai Soling seperti yang ada di X8 SE 2022 versi 2 sebenarnya. Jadi di yang bagusnya gitu ya, dengan latensi rendah yaitu 120 milisecond dibanding X8 Mini versi 2 yang masih 200 milisecond. Termasuk frekuensi yang mana sekarang bisa dari 2,4 GHz untuk analognya sendiri sampai 5,8 GHz untuk digitalnya. Nah, sementara untuk remote control bentuknya pun masih sama dengan desain yang dulu. Ini masih sama dengan varian versi 2 gitu ya. Tapi beda di frekuensi aja yang sekarang udah makin komplit. Ini mudah dibawa kemana aja. Dan untuk kameranya sendiri saya pakai iPhone dengan layar sampai 6 inch. Ini masih masuk ke sini. Nah, kemudian untuk dari baterainya sendiri, biar di sini saya ambil. Sekarang untuk baterai saya dapat dua baterai tipe standar yang merupakan dua-duanya ini merupakan smart battery tapi tipe standar yang berkapasitas 2200 mAh yang bisa terbang sampai 31 menitan. Sementara untuk varian Intelligent Battery Plus di mana drone-nya sendiri bakal lebih berat tuh kalau pakai battery plus gitu ya. Kapasitasnya 3100 mAh yang bisa terbang sampai 37 menit. Nah, untuk terbang pertama, yang pertama kita download dulu aplikasi Vimi Navi Mini, kemudian nantinya di install gitu ya, bisa di iPhone ataupun di HP Android. Selanjutnya nanti hubungkan ke drone ini.
Oke guys, sekarang langsung aja kita lihat seperti apa saat Vimi Mini 3 ini kita terbangkan atau saat maiden flight. So guys, jadi ini dia Vimi Mini 3 ketika semuanya udah saya konekin ke aplikasinya yang udah saya download. Dan kebetulan cuacanya ini langsung panas, jadi mantap banget sebenarnya. Biar saya di sini simpan ya ke landing pad di sini. Kita simpan ke landing pad. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di dalam aplikasinya ini, bisa teman-teman lihat untuk tampilan dari kameranya atau hasil kameranya udah mulai kelihatan bagus. Kemudian untuk GPS di bagian atas ini dapat 34. Ini tepatnya di belakang rumah gitu ya. Jadi kita sebelum jauh kita cobain dulu di sini. Kemudian untuk pengaturan saya ubah ini untuk kecepatan ke 16 meter per detik biar lebih mantap gitu ya. Kemudian untuk jarak terbang saya atur di 5000 di 5000 meter untuk jarak terbang maksimalnya, dan untuk ketinggian udah saya atur di 120 meter. Kemudian untuk RTH diatur di 50 meter. Dan hal yang saya suka sebenarnya ini ternyata di Vimi Mini 3 ini udah ada fitur vertical video gitu. Jadi untuk vertical video ternyata nanti ini mempermudah kita saat akan bikin video Instagram Reels, kemudian TikTok maupun video short. Karena kita bisa atur kamera atau nanti hasil croppingnya ini di bagian mana yang terbaik dari hasil rekaman dengan adanya fitur vertical shooting ini, yang tentunya akan saya bahas di video reviewnya nanti. Ini dia guys untuk Vimi Mini 3 ketika take off. Oh, mantap banget. Di sini mantap banget, ternyata langsung ada keterangan below 1,3 meter lebih tepatnya. Untuk dari ketinggian sendiri ya, jadi lebih bagus, udah ada peringatan juga. Dan mohon maaf ini karena kita di pemukiman, untuk terbang pertama ini bisa teman-teman lihat stabil banget, mantap. Biar di sini kita puterin dulu seperti apa Vimi Mini 3 ini, dan langsung aja kita terbangin ke atas nih guys. Terbangin ke atas. Kita langsung terbangin aja ke atas, kebetulan cuacanya lagi cerah banget. Kalau tadi agak sedikit, bukan sedikit lagi, tapi emang beneran mendung. Wow, mantap banget nih guys. Mantap banget untuk hasil kameranya, terlihat lembut, entah itu di tampilan FPV ya. Untuk hasil rekaman dari kartu memori bisa teman-teman review apakah bagus enggaknya, soalnya kan saya belum lihat gitu. Di sini untuk ketinggian udah 90 meter. Biar di sini ketinggian saya naikin lagi. Biar nanti saya juga sambil ngobrolin mengenai spek-spek atau upgrade dari Vimi Mini 3 ini ya. Di sini ketinggian udah 120 meter dan udah sampai ke batas maksimal altitude atau ketinggian. Nah, saya mulai dorong untuk stick. Ternyata sekarang untuk high horizontal speed atau kecepatan terbang horizontal ini di 12 meter per detik. Lumayan cukup bagus. Kita lihat pemandangan di hari Minggu ini guys. Mantap banget. Oke, untuk GPS ada 39, kemudian untuk koneksi di atas atau koneksi wifi-nya ini bagus ya, putih. Artinya full. Kecepatannya sekarang berada di 12 meter per detik, masih sama. Wow, mantap banget nih guys. Udah di jarak 450. Oke, udah di jarak 450 meter. Oke, ketinggian masih di 120 meter. Biar di sini saya coba berhenti dulu. Sekarang untuk jarak kita berada di 668 meter. Biar di sini rekamannya kita matiin dulu, kemudian langsung kita ngambil foto seperti apa nih guys. Untuk hasil fotonya sendiri ya. Biar ke bawah. Wow, ada pesawahan guys. Oke, itu dia untuk hasil fotonya. Silahkan teman-teman menilai sendiri. Oke, mantap. Sekarang kita balik lagi untuk ngambil video. Lebih tepatnya kalau video ini di auto semuanya ya. Dan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan juga sebenarnya dari Vimi Mini 3 ini. Nah, sekalian kita cobain langsung jarak tempuhnya gitu ya, sembari jalan. Nah, untuk Vimi Mini 3 ini untuk fitur wind resistant atau ketahanan anginnya ini level 5 sama dengan Vimi X8 Mini versi 2, di mana untuk terbang kayak di pemukiman kayak gini, kemudian untuk terbang di kaki gunung, ini udah pasti bakal mantap banget gitu ya teman-teman. Oke, kita di sini udah berada di jarak 860-70 meter. Di sini untuk wifi-nya sendiri udah agak sedikit merah ya.
udah agak sedikit merah. Biar saya balikan ke sini guys. Biar saya balikan ke sini ke arah timur. Ke arah timur, jarak di 869 meter, udah cukup jauh lumayan. Kemudian kita coba untuk ke arah pemukiman lagi, karena kalau ke sana nih saya khawatir karena ke sana itu makin datarannya itu sebenarnya makin dekat dengan drone gitu. Jadi nantinya pasti takutnya ketinggian di remote control 120, ternyata di sana nggak 120, misalnya 50 meter gitu. Jadi khawatir juga. Nah, lebih bagusnya kalau terbang itu dari atas menuju ke bawah. Nah, sekarang kita dari atas menuju ke bawah nih guys. Untuk jarak makin mundur karena memang kita coba buat balikin ke sini. Jarak mundur makin ke sini gitu guys. Ini hasil kameranya udah mantap banget. Kemudian, oh ya, ada yang ingin saya sampaikan juga untuk dari upgrade frekuensinya sendiri. Nah, jadi sekarang ini kan udah ada 2,4. Nah, 2,4 GHz itu untuk dari frekuensi analognya. Jadi sebenarnya dari makin yang kecil ke 5,8 makin yang bagus gitu untuk frekuensi digitalnya. Yang ini udah komplit banget, terutama untuk sistem transmisinya sendiri dia ini udah pakai Solink guys. Udah pakai Solink, artinya sama dengan yang ada di Vimi X8 SE 2022 versi 2. Jadi udah bagus sebenarnya nih guys. Di sini ada keterangan H di bagian bawah menandakan lokasi kita berada di mana. Nah, dan sekarang kita coba buat dorong drone ini sejauh mungkin. Kemudian untuk hasilnya seperti ini guys. Mantap banget nih pesawahannya. Kita sekarang berada di 545 meter. Kemudian terus naik. Terus naik guys. Kemudian untuk baterai sekarang berada di 54%, GPS 40%. Mantap banget. Nah, kalau yang dulu yang Vimi X8 mini versi 2 itu saya udah nyobain atau semaksimal mungkin jaraknya itu sampai 1,5 km waktu di video reviewnya gitu. Nah, untuk sekarang di Maiden Fly kita cobain ini udah nyampe 800, dia masih tetap lancar. Kalau tadi ada agak sedikit gangguan karena memang kehalangi sama genteng rumah saya gitu. Oke, sekarang udah berada di jarak berapa nih guys? Udah berada di jarak 1 km, mantap. Baterai ternyata ada di 50%. Jarak udah di 1100 meter. Keren. Kemudian sinyal masih pada bagus, semuanya masih pada putih di sini. Sinyal masih pada bagus, masih pada putih. Hasil rekamannya mungkin teman-teman nanti juga bisa lihat ya. Kita coba juga buat ke bawah nih. Wah, pesawahan nih guys. Ada ini juga kelihatan ya, buat ada sungai-sungai, kemudian pesawahan yang sebelah sini. Pesawahan. Oke, jarak sekarang udah di 1,5. Mantap banget. Jarak udah di 1,5 km. Ternyata kalau di Maiden Flag ini jarak lebih jauh dibandingkan Vimi X8 mini versi 2. Kemudian untuk hasil atau baterainya sendiri sekarang berada di 45%. Kita coba buat ke jarak 2 km nih guys. Lalu nanti kita coba buat return to home ya, RTH otomatis. Karena ini saya khawatir dengan baterainya juga. Mohon maaf kalau agak sedikit ada suara motor. Maiden Fly kita berada di jarak 1,9 sekarang. Mantap banget. Oke, sekarang battery only enough for RTH. Jadi ini bagus banget. Kita langsung RTH-in aja, jangan coba-coba buat melawan status dari ini ya, dari status yang ada di tampilan aplikasinya. Kita cobain, ternyata berada di jarak 1,9 km. Drone ternyata balik otomatis, jadi nggak cuma sekedar drone baliknya itu kalau misalkan disconnect aja. Ternyata kalau baterainya juga RTH gitu ya, hanya cukup buat RTH dari jarak yang sedang kita tempuh, dia ini bakal menyarankan kita buat RTH. Baterai hanya cukup buat RTH aja, jadi ini bagus guys untuk sistem keamanannya sendiri. Oke, jarak sekarang makin mundur, sekarang di 1,4 dari tadinya 2 km. Untuk baterai sekarang berada di 38%. Baterai sekarang berada di 36%, terus turun. Tapi kalau segini dengan kecepatan RTH 9 meter per detik lumayan cukup hemat juga ke baterai.
Biar di sini terus mundur dulu ya guys. Oke guys, sekarang drone udah turun ke bawah dan ternyata di sini dia mencari landing pad ya. Ini untuk fitur precision landing. Di ketinggian 70 meter dia nggak mendeteksi landing padnya. Kemudian kita coba dulu buat menggagalkan atau membatalkan dari fitur return to home otomatis ke bawah. Biar di sini manual aja gitu ya guys. Karena takutnya itu dia kan nggak ada sensor pendeteksi ini ya, pendeteksi rintangan atau obstacle. Jadi takutnya dia turunnya di mana aja gitu. Biar kita agak sedikit. Ini suaranya udah mulai kedengeran. Oke, biar kita cobain di sini buat landing guys. Kita langsung landing aja ya. Mantap banget. Low battery level. Please charge mantap as banget. soon as Baterai berada di possible. 16%. So guys, itu dia terbang pertama dari Vimy Mini 3 ini yang ngasih impresi pertama di percobaan maiden fly ini. Bagi saya udah impresif gitu ya, bisa terbang sejauh 2 km di baterai sekitar 50%. Dan untuk review lengkapnya terutama dari fitur vertical shot, yaitu untuk mempermudah kita dalam bikin video Instagram Reel, kemudian TikTok ataupun YouTube Short, nanti akan kita bahas di video reviewnya. Nah, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video, tinggal dicek aja dan sampai ketemu di video review selanjutnya guys.